Hei, Yang, datanglah ke rumah sakit. Liang. Anak besar. Ibu menyuruhmu mendengar. Pulang dengan ibu. Anakku yang malang. Yaer yang ada di sini untuk menemuimu. Yaer? Yang datang untuk menemuimu Xiaoya. Ini aku. Apa? Aku belum pernah hidup dengan baik. Tidak rela. Anak besar. Kamu sangat terluka, anakku. Kamu menyakiti ibu sampai mati. Orang tua Xiaoya meminta saya untuk berterima kasih padamu, tanpa uangmu. Pemakaman ini tidak bisa dilakukan dengan begitu layak. Bukankah kamu mengatakan ini untuk menusuk hatiku? Jangan bilang begitu. Yaer tidak menyalahkanmu sampai akhir. Aku kembali. Jika kamu benar-benar menikah dengannya. Mungkin. Kenapa kamu tidak bicara? Aku bicara untukmu. Aku tidak pernah benar-benar mencintai siapapun dalam hidupku. Yang menghargai. Aku ingin menonjol. Ingin sukses. Aku berhasil. Tapi apa gunanya? Istriku ingin bercerai denganku. Orang tua adalah urusanku. Cemberut. Kamu dan Shanzi tidak pernah mengucapkan selamat tinggal padaku sama sekali. Di dunia ini, hanya satu orang. Aku benar-benar bahagia atas semua yang telah kulakukan. Dia terbaring di sini. Tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jika aku memilih untuk bersamanya, jalan menuju kesuksesan mungkin jauh lebih panjang, juga akan bekerja lebih keras. Tapi itu masuk akal. Yang kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Xiaoya, dia ingin kamu bahagia. Dia ingin kamu baik-baik saja. Dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Sangat tertekan. Kami semua benar-benar peduli padamu. Demikian juga istrimu. Dia juga peduli padamu. Kamu tahu isi hati kami. Bagaimana kamu menunggumu? Halo pengacara Zhang, saya Li, yang saudara Li Shan. Halo. Kamu lihat sidang pengadilan besok. Kompensasi 2 juta. Kami hampir sampai. Masih kurang dari 300.000. Lihat apakah kamu bisa bernegosiasi dengan hakim.
Tunda beberapa hari lagi. Ini sepertinya tidak berhasil. Seperti itu. Keluarga saya dan teman-teman saya. Untuk meminjam. Penjualan rumah. Hanya 300.000 sekarang. Saya kira akan siap dalam 1 atau 2 hari. Saya juga tahu kesulitanmu. Tapi ini. Bisakah kamu berdiskusi lagi dengan keluarga Zhao Xiong? Atau kamu lebih baik memikirkannya? Hei. Bagaimana dengan Yang Yang? Siapa lagi yang punya uang di antara teman-temanmu? Bisakah kamu meminjam dulu? Dari mana kami punya uang? Bisakah kamu memberinya beberapa hari tenggang? Pengacara Zhang. Saya ada sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Bisakah kamu memberi kami beberapa hari lagi? Kami hampir mengumpulkan uang kami. 300.000 tersisa dalam 2 hari. Tepatnya, saya akan punya uang dalam 2 hari. Tidak mungkin kami mohon padamu. Zhao Xiong dari keluarga Zhao ini. Lumpuh di tempat tidur, tidak bisa bangun seumur hidup. Apakah itu masih sesuatu? Sekarang saya sudah mencapai batas. Hanya 2 hari. Kalau tidak, aku tidak punya cara untuk mengikuti klienku menjelaskan. Bisa aku diskusikan dengan hakim. Pengadilan terlambat 2 hari. Aku akan punya uang dalam 2 hari. Tidak. Kita sudah mencoba mencari solusi selama 2 hari. Liang. Pengacara Zhang, tunggu sebentar. Apa kabar? Li yang benar-benar sadar. Sudah sadar selama beberapa hari. Dia tidak membiarkan kami memberitahumu. Dia sudah meninggalkan Beijing. Ini suratnya untukmu. Ayo selesaikan ini. Pergi. Cukup uang. Pengacara Zhang. 300.000 terakhir, sudah ditemukan. Bagaimana kalau ini? Aku akan diskusikan dengan hakim. Diskusi masalah menarik gugatan, oke. Lalu kamu pulang dulu. Terima kasih. Cheng Zhen benar-benar menjual perusahaan. Uang ini. Aku tahu ini benar-benar nyonya. Sebenarnya baik. Dia sudah pergi sekarang. Kamu mau pergi kemana? Tidak bilang mau kemana. Dia pergi kemana? Cari sekarang. Bawa kembali menantuku. Pergi. Kamu tidak menemukanku. Ibu. Aku akan pergi, aku harus membawanya kembali.
Mr. Lee sudah di sini. Ayo, 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 silakan duduk, silakan duduk. Lalu mari kita lanjutkan rapat. Bagaimana dengan rapat hari ini? Utamanya aku masih ingin mengundang Mr. Lee, dalam kasus rapat dengan Chang Lu beberapa waktu lalu. Jelaskan tentang masalahnya. Mr. Lee bisa mulai. Bisa. Oke, mari kita dengarkan apa yang Mr. Lee katakan. Aku datang hari ini, seperti yang diminta oleh Dewan Direksi, harus menjelaskan berbagai transaksi antara aku dan Lu Changhui, kontak dan hubungan. Aku akan sepenuhnya memisahkan diri dari Lu Changhui. Aku bisa melakukannya, karena setiap transaksi antara aku dan Lu Changhui memiliki catatan detail. Aku jujur, tidak ada cacat. Tapi kalian masih meragukanku, karena kalian tidak percaya. Seseorang tidak akan tergoda di hadapan jutaan dolar tunai. Tidak apa-apa. Aku mengundurkan diri. Mr. Lee, kamu. Mr. Lee. Apa yang kita lakukan saat dia pergi? Kalau tidak Mr. Dong bawa kamu ke sini. Tidak, 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 tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Mari kita cari solusinya pelan-pelan. Xiao Li, aku benar-benar ingin berterima kasih. Selama hari-hari yang sangat sakit ini, kamu masih peduli. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Benar-benar istriku. Ya, saat kamu menikah, aku selalu khawatir kamu akan memanfaatkan rumahmu. Tapi begitu banyak tahun telah berlalu, keluarga Cheng tidak membantumu. Kamu sebenarnya membantu kami banyak. Ibu jangan bilang begitu. Aku mendapatkan banyak dari rumah Cheng. Di rumah Cheng, ayah selalu mengajariku. Hindari kesombongan dan keserakahan. Kata-kata ini seperti paku. Tertancap di hatiku. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi seseorang seperti Lu Changhui. Bagaimana kamu bisa menjadi Lu Changhui? Ayahmu terus bilang kamu mirip dengannya. Ayah adalah pria yang sangat jujur. Apa yang harus dilakukan jika kamu menemukan rencana sebenarnya? Aku ingin tinggal bersamanya. Habiskan waktu bersamanya. Ayahmu terus menekan. Jangan biarkan dirimu karena janji tertentu, karena tanggung jawab tertentu. Maka kamu tidak akan bertahan lama. Aku sekarang bersama Zhen, bukan karena impulsif. Ini tentang tanggung jawab. Aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, kamu dan ayah tidak akan pernah menerimaku. Aku butuh yang nyata, yang benar-benar membutuhkanku juga. Kita butuh rumah yang stabil. Kita sudah melalui banyak hal bersama, menumpuk begitu banyak emosi, baik cinta atau benci, masih peduli satu sama lain. Itu sudah cukup untuk membuat kita terus berjalan. Bukan keluarga yang tidak masuk rumah. Ibu, ayo pergi.
Teman boleh tanya jalan ke sekolah dasar Liu Chun dari mana? Di belakang pohon ini. Terima kasih. Sebenarnya aku sangat suka di sini. Kondisi di sini agak sulit. Tapi hidup pasti mudah. Sangat bahagia. Selama kita berdua bersama, akan sangat bahagia. Lari, lari, lari. Tertangkap, tertangkap kembali. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Hidung kecil. Neil. Ibu Nier. Biarkan nenek melihat. Nenek di sini. Datang dan peluk nenek. Biarkan nenek melihat cucu dengan baik. Hati-hati, pelukan itu luar biasa. Hanya nenek. Sangat bagus nenek ada di sini. Kakek cium, kakek cium. Selamat menjadi seorang ibu. Bei sangat mengerti. Terima kasih. Lihat adik kecil. Aku bisa bermain denganmu di masa depan. Dia jelek sekali, aku tidak mau bermain dengannya. Lihat, aku lihat. Anak.
Sangat hidup. Gadis sudah datang. Halo tante-tante. Kenapa kamu datang lagi? Tidak bekerja. Aku lewat sini membawa dokumen. Mampir untuk melihatmu. Gadis ini semakin cantik ya. Halo, kamu terlihat semakin meriah. Sangat meriah, aku suka dia. Terserah kamu, oke. Dia sangat cantik, kamu lihat. Cantik, ada apa dengan tante hari ini? Menyiksa Liang, itu bukan kata yang baik. Maaf, aku salah. Apa yang terjadi hari ini? Kapan kamu akan mengundang kami makan permen pernikahan? Bagaimana bisa sama dia diadopsi? Tidak. Dia teman sekelasku. Kamu punya teman sekelas seperti itu. Sejak kamu datang ke sini lebih dari setengah tahun lalu, dia sering berlari ke sini. Dia terus melihatmu. Mereka semua sama. Apakah mereka keluarga setelah semua? Jadi jangan berisik. Aku pikir ini, kamu harus tanya paman ketika kamu pulang. Lihat apa kata pamanku. Lalu kita akan kembali membahas ini. Bagaimana Liang? Begitulah, Liang. Kamu menyelesaikannya begitu cepat. Ya? Kamu hebat. Kemarilah. Aku tidak. Tante Liu, Zen. Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Sebenarnya paman dan tante ini sangat menyukaimu. Jadi untuk hal-hal sepele itu, mereka biarkan kamu yang menanganinya. Kamu sangat penting di sini. Lebih dari itu, mereka bahkan mengagumi saya. 99% materi ini ditulis oleh saya. Di sini halo. Saya akan menulis tentang pengalaman kerja saya di sini. Laporan panjang. Pasti akan memenangkan hadiah. Saya cukup. Halo. Saya cukup percaya ini. Tesis kelulusan telah diterima. Dalam koleksi ulang tahun ke-40 sekolah. Tentu saja kamu bisa menulis cerita panjang dan memenangkan hadiah. Tapi kamu tidak benar-benar ingin menjadi penulis, kan? Kami belajar ekonomi, bukan bahasa Cina. Apa yang bisa saya lakukan? Komisi Perencanaan dan Ekonomi memanggil saya. Bagi kiri dan kanan ke kantor kecamatan. Saya juga sangat senang bahwa mereka tidak menempatkan saya di keluarga berencana. Ibu saya berkata, ini adalah unit pemerintah negara tingkat pertama. Bagus untuk makan makanan publik seumur hidup. Selain itu, sejak didirikan pada tahun 1953, saya adalah mahasiswa pertama yang ditugaskan lulusan dari universitas besar. Kamu cukup senang. Profesional tipikal kamu salah. Kenapa kamu tidak pergi mencari mereka? Cari tapi tidak ada gunanya. Tidak mungkin, kamu pasti tidak mencari tempat yang tepat. Bukan saya tidak menemukan tempat yang tepat. Tidak ada orang di rumah saya. Maka saya akan membantumu dengan itu. Kamu. Tunggu sampai ayahmu menjadi wali kota. Meremehkan ayah saya. Apa yang terjadi? Rekan penumpang. Pesawat sekarang menghadapi arus udara yang kuat. Harap kembali ke tempat duduk Anda segera. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Harap segera ke tempat duduk Anda. Apakah pesawat akan jatuh? Menghadapi arus udara yang kuat. Cepat kembali ke tempat dudukmu. Mohon kembalikan penumpang ke tempat duduk. Mohon bekerja sama dengan kami. Semuanya kencangkan sabuk pengaman, jangan panik. Astaga, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Semuanya duduk. Kencangkan sabuk pengamanmu. Kencangkan sabuk pengamanmu. Kencangkan sabuk pengamanmu. Jangan panik. Kencangkan sabuk pengamanmu, jangan panik. Mohon jangan panik. Jangan panik. Baiklah, apakah kita akan menulis surat wasiat? Aku belum pernah jatuh cinta. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mohon bekerja sama denganku. Jangan khawatir. Penumpang, jangan panik. Saya adalah kapten penerbangan ini, Siang Donghai. Pesawat kami menghadapi arus udara yang kuat. Sedikit berguncang untuk saat ini, tapi ini akan segera berakhir. Mohon duduk di tempat duduk Anda. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Saya berjanji pesawat kami akan tiba dengan selamat. Ini akan segera berakhir. Mohon tenang. Kak Yang sudah kembali. Kak Yang belum pulang? Kembali terlambat hari ini. Iya. Yang sudah kembali. Siapa yang menang? Yang sudah pulang kerja. Yang sudah kembali. Keluar jalan-jalan. Hari ini panas sekali. Kak Yang. Waktunya makan. Yang sudah kembali. Xiao Jun, cepat tulis judul esaimu. Tunjukkan pada Kak Yang. Kamu anaknya memang tidak sombong. Lihat Kak Yang sudah diterima di universitas ternama. Kamu akan seperti Kak Yang di masa depan. Ambil universitas besar. Juga seorang petugas nasional. Ingat. Dia akan menuruti kamu.
Lihat, jika kamu mengubahnya di sini, bagian depan dan belakang akan lebih baik. Pergi ke penjara cepat atau lambat brengsek. Kemana? Kembali. Hei, berani mati di luar. Jangan pernah pulang. Brengsek. Brengsek. Kenop kamu baru diganti 4 hari yang lalu. Pecundang? Kamu tua. Pulang sekarang. Jangan memalukan di sini. Mati di luar. Jangan memalukan. Cukup untuk membuat tetangga tertawa. Brengsek ini kakinya terjebak. Siapa yang harus disalahkan atas keburukan Shanzi? Bukan kamu. Kamu menyuruhku membawanya ke nenek. Neneknya memanjakannya, kamu tahu. Aku akan mengirimnya, ibumu sudah terbiasa. Lari? Bagaimana kamu naik? Kamu tidak melihat. Bukankah aku sudah bilang, dia anak ketiga keluarga Li. Dia berantakan. Jauhi dia. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak memaafkan nenek tua itu. Kamu memukulku, kagetkan aku. Dia berani memukulku. Setelah minum kamu tidak akan bisa menemukanmu. Siapa yang bersamamu? Siapa yang bersamamu? Aku tidak banyak minum hari ini. Berapa banyak yang belum kamu minum? Masalah besar kamu yang pertama berantakan. Siapa? Aku selalu melakukan ini pada anak-anakku kecuali memukul dan memarahi. Aku membawa anak itu. Liang. Kamu baik-baik saja. Jaga adikmu. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Ini adalah lingkungan hidup Liang. Sejak dia lahir, kejadian ini terus berulang. Sekarang dia merasa sangat putus asa. Dia tidak tahu kapan ada hari untuk benar-benar berubah dan mengubah keadaan keluarga. Lini. Lini. Dokter Su. Kenapa kamu di sini? Aku menjemput teman, kebetulan sekali. Aku akan mengantarmu pulang sekalian. Bolehkah? Tentu saja. Kalau begitu aku ikut Dokter Su. Kalau begitu kamu pergi, aku duluan. Sampai jumpa. Bye sampai besok. Kamu dari mana? Kami pergi nonton pertunjukan. Kamu menjemput siapa? Teman sekelas SMA. Kapan dia sampai? Dia sudah sampai. Itu dia. Itu kamu. Apa sudah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Baiklah. Kamu tahu, dia tadi ada di pesawatku. Mari kita bicara di mobil saja. Kamu yang menyetir. Kalau ini jatuh aku harus menarikmu, ayo pergi. Aku dengar orang bilang, kalau pesawat jatuh, kapten akan meminta semua orang menulis surat wasiat. Kalau Lini meminta kamu menulis surat wasiat, apa yang akan kamu tulis? Aku tidak tahu, pikiranku kosong. Tidak, aku ingat dengan jelas. Pada saat hidup dan mati, yang paling kamu pedulikan adalah kamu belum pernah pacaran. Benarkah? Seperti yang dilakukan Lini, kamu belum pernah jatuh cinta. Bukankah penari seperti kamu punya banyak pengagum? Saya tidak menjawab pertanyaan vulgar seperti itu. Saya belum pernah melihat gadis sebodoh ini. Apa yang bodoh itu murni? Biar saya jelaskan. Gadis yang menari, tidak makan kembang api manusia, kamu mengerti? Mereka sangat polos. Apakah kamu mengejarnya sekarang? Saya tidak bisa mengejar. Selain itu orang itu terlihat seperti bidadari. Bisakah kamu melihat saya? Saya pikir dia cukup tertarik padamu.
atau saya akan memberikannya padamu. Harus berhenti main-main. Siapa yang mengganggumu? Sangat bagus. Tidak bisakah kamu melupakan Fang Mei? Jangan omong kosong. Dia di Beijing. Dia menghubungi kamu. Ya, dia menemukan saya. Biar saya jelaskan, dia di Beijing. Mengapa kamu pikir wanita ini sangat licik? Hari apa hari ini 5? Kamu temani saya ke kantor pos nanti. Saya lupa mengirim uang ke BBI. Kawan sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Lini masuk ke mobil, kita akan pergi. Nier, kamu sangat cantik. Semakin cantik. Ni sudah kembali. Bibi, kapan saya bisa mendapatkan tiket untuk Wu Qianghua? Biar saya lihat juga. Bibi. Orang tidak suka Wu Qianghua lagi. Orang sudah beralih ke angsa putih kan? Ayo pergi. Saya bukan pahlawan wanita. Kecilkan suaramu. Apa yang mereka tahu tentang penari solo? Selama itu menari itu adalah gadis bidadari. Kamu santai saja. Datang ke rumah saya biar saya ceritakan sesuatu. Ada situasi. Daya air kamu sudah kembali. Kamu pulang. Ibumu memukul si air lagi. Pulang dan bujuk. Kakak, Baru saja dicuci dan sudah kotor. Gak ada uang buat beli sabun. Kak tolong aku. Kalau gitu pulang aja. Nier, kamu sudah kembali. Cantik banget. Lihat, putriku sudah pulang dari pertunjukan. Mama, aku mau makan mie goreng. Mama bikin sup ayam buat kamu. Besok makan mie gorengnya. Kamu main peran utama kali ini. Lupakan saja. Oke, jangan nangis. Dia gemukulin kamu? Bukan pertama kalinya. Pria kesal menangis di hari yang panas. Dan kamu lihat. Kamu pakai baju apa? Berapa kali aku bilang? Jangan main ke tempat-tempat kotor. Berapa kali aku harus ganti baju kamu dalam sehari? Berapa kali aku harus cuci kamu? Ngomong sama kamu. Kamu dengar gak? Kalau mau begini lagi pakai baju kotor dan jangan bergerak. Tangan kamu kemana? Aku gak punya ingatan panjang. Pergi main aja. Oke, jangan nangis. Kak bantuin aku matematika. Kak harus bantuin aku nulis esai kan? Umur berapa kamu biar aku yang nulis? Aku harus cuci baju. Aku mau es loli. Makan. Kalian akan makan. Akan makan. Setiap pecinta makanan. Serius gak bisa ngapa-ngapain? Kamu paling benci sama kamu. Kamu ambil plester yang Daya Air kasih ke bapak kamu. Baru aja kamu dapat minggu lalu. Jangan takut sama omongan orang. Kamu gak bisa bawa orang di belakang kamu. Bagus banget kamu jadi perawat. Bodoh banget. Siapa yang masukin aku ke sekolah kesehatan? Apa salahnya aku kirim kamu ke sekolah kesehatan? Kamu mau ngapain? Sayap kamu sudah kuat. Jangan menangis anak yang mati. Kenapa kamu menangis? Nier. Bibi Wu memperkenalkan orang itu padamu menunggu balasanmu. Bicara nanti. Aku juga bermaksud begitu. Kamu bilang orang itu. Tentang penampilan. Umur zodiak. Cukup adil. Tapi kamu bilang dia adalah kepala. Pada kondisimu, kita harus mencari satu. Apakah kader di tingkat resimen? Benar? Nier. Tim besar departemen besar. Aku tidak tahu. Kamu gadis bodoh. Kamu tidak peduli padamu. Kamu berumur 26 tahun, kamu masih bodoh sepanjang hari. Kamu tidak bermaksud Jing adalah kader tinggi. Mencari pasangan di kelompok nyanyi dan tari kamu. Beberapa kader tinggi mencari gadis penari ini. Apalagi yang kamu cari? Semua orang mencari yang cantik. Giliran mana aku dapat? Siapa bilang kamu tidak cantik? Siapa berani bilang kamu tidak cantik? Kamu bilang kamu adalah penari dalam kondisi yang baik. Bagaimanapun. Mama, bisakah kamu rendah hati? Bagaimana bisa begitu baik? Tunjukkan foto baru kami. Kamu melihatku segera. Betapa mencoloknya putriku. Betapa cantik bukan?
Di mana ini aku? Ini sisi terakhir baris terakhir. Itu aku di akhir. Baris terakhir. Bukan ini anak laki-laki. Apa artinya? Aku sampai di rumah dan memaksaku. Ini ibuku. Biar aku katakan, aku sudah berjuang setengah hari. Tidak ada tarian utama. Aku lelah menari dalam kelompok sepanjang hari. Jangan terlalu banyak berharap padaku. Aku tidak begitu sombong. Apa yang terjadi dengan tarian grup? Tarian grup itu sudah tidak menari lagi. Menari dalam grup bukanlah seorang aktor dalam kelompok nyanyi dan tari. Bukan Nier. Kenapa kamu begitu tidak yakin pada diri sendiri? Kamu bilang kamu tidak punya hati hari ini. Bagaimana kamu bisa menemukan pasangan yang baik jika kamu tidak berusaha untuk termotivasi? Lalu kamu minta kemajuan. Kamu pergi dan cari pejabat tinggi. Biar aku kasih tahu, kalau bukan karena kakiku, aku bisa menikahi boiler ayahmu. Hidupku selanjutnya, aku pasti akan mencari yang bagus, aku kasih tahu. Cari seorang komandan. Kamu bayar, kamu balik. Aku bisa dengar kamu membicarakan ayah dengan buruk. Kamu pikir dia sedang membakar boiler ya? Hati-hati, aku kasih tahu dia. Aku kasih tahu kamu dengan syarat ibumu. Kamu masih tidak percaya padaku. Aku tidak akan melahirkan kamu di hidup selanjutnya. Aku bilang ke ayah untuk membiarkan dia membersihkanmu. Yang sudah datang. Datang, Dayaer sudah datang, oke. Yang sudah datang. Bibi. Ayo, jangan cuci. Yang masuk, ayo. Baik, aku hanya akan bicara beberapa kata Masuk dengan ke dalam Dayaer. rumah untuk bicara. Dayaer, jangan cuci, ayo. Masuklah. Amble teh bagus I madam buatkan dia semangkuk teh. Tidak, aku tidak akan minum teh. Ayo. Ayo. Anak ini. Kakak yang sudah datang. Kakak yang sedang makan. Gordon, apa yang kamu tarik di siang hari? Aku ganti baju. Anak kecil. Di dunia ini, Li yang paling tidak mau pergi ke dua tempat. Satu rumah sendiri. Satu rumah pacarnya Zheng Xiaoya. Rumah seperti ini membuatnya kesal dan menderita. Putus asa. Ayo kita ajari kamu lain kali. Makan lebih banyak. Ayo pergi. Arya bawa adikmu makan malam. Mama kami duluan ya. Pulang. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku masak di sini, kamu bisa makan dulu. Menunggu di rumah. Aku puntur Paman Li dulu. Baju akan dicuci saat aku kembali. Oke, jangan khawatir. Anak bodoh, lepas celemekmu. Jangan pikirkan orang lain. Sebutkan urusanmu sendiri. Apa kamu dengar? Jangan terlalu bodoh, apa yang kamu bicarakan? Ayo. Kamu masih tepat waktu. Rindu aku? Duduk. Kamu semakin cantik. Bagaimana kabarmu selama ini? Apa kamu peduli? Kamu selalu menjadi pria yang paling aku pedulikan. Minum pelan-pelan. Hati-hati. Katanya, kamu bercerai dengan orang Amerika itu. Setengah tahun lalu. Kenapa? Tidak seru lagi. Kenapa datang ke aku? Kamu menemukanku. Karena kamu adalah pria yang dulu aku cintai. Sekarang sampai selamanya. Pria yang akan aku cintai. Tentu saja aku akan mencarimu saat ke Beijing. Zikai bilang, kamu sendirian selama ini. Bercerai 5 tahun dan kamu belum menemukan istri. Siang Donghai, kamu terlalu tidak ada harapan. Kamu tidak akan menggantungku di pohon kan.
Mei Mei, kamu tahu tidak selama ini. Aku, Mei Mei. Maaf membuatmu menunggu. Biar aku perkenalkan. Ini adalah Ketua Taifu Singapura. Mr. Peter Pan, tunanganku. Kami berencana menikah setelah tahun baru. Aku sebenarnya akan menikahi Mei Mei pada Natal. Tapi perjanjian cerai dengan mantan istriku menyatakan bahwa aku bisa menikah lagi 1 tahun setelah perceraian. Jadi aku benar-benar minta maaf Mei Mei. Ya ampun. Nanti, jangan bicarakan urusan keluarga sendiri di depan orang lain. Ya sayang. Paman, apakah kamu mati rasa? Mari Raza dan bengkak. Bagus. Rasanya seperti ini. Tidak apa-apa. Daya punggung pamanmu itu masalah lama. Lihat seberapa jauh rumah kita dari rumah sakit. Ribet kalau harus pergi. Pastikan kamu punya waktu luang. Datang ke sini setiap hari untuk menyuntik pamanmu beberapa kali. Oke? Pamanku sehat-sehat saja. Aku akan melakukan akupunktur beberapa kali lagi. Seharusnya tidak apa. Bagus. Yang kita benar-benar punya selera yang bagus. Kamu yang tepat. Biarkan Daya dan yang bersama sebentar. Daya, kamu pergi dengan Yang. Aku di sini hanya untuk meminjam buku darinya. Pinjam saja. Ada berapa buku? Mama, jangan lihat. Lihat apa? Nyaman tidak papa berbaring? Nyaman sekali. Lihat bagaimana. Biarkan aku lihat. Sangat cantik. Tubuh ini disebut apa? Tubuh Li. Menggabungkan kelebihan semua orang. Tidak usah pedulikan. Katakan saja cantik atau tidak. Cantik. Kamu pulang dan tulis 1 salinan untukku. Untuk sutradara kita. Dia pasti sangat senang. Hanya tante sutradaramu. Apa yang dia tahu? Dia tidak mengerti. Tapi dia tidak tahan, aku akan mengajarinya untuk mengerti. Aku akan memberitahunya. Kata ini adalah font buatan sendiri yang ditulis oleh pacarku. Di masa depan akan ada lebih banyak rumah daripada zaman Tang dan Song. Terkenal. Tidak mungkin dalam beberapa tahun. Beberapa ribu kopi. 8 master besar dari dinasti Tang dan Song tidak hanya menulis. Aku tidak tahu, jangan ngomong sembarangan. Lelucon provinsi. Kalau kamu tidak menertawakanku sudah selesai. Menjahit cobalah. Sepertinya tidak bisa menutupinya sama sekali. Sangat terampil. Aku benar-benar tidak ingin pulang. Aku bahkan tidak bisa berguling di malam hari. Entah menekan 4 atau menendang 3. Wuya masih mengompol. Semuanya mengenai aku. Atau kamu tinggal di rumah kami. Biarkan Nier dan Shanzi tidur di jalan. Aku janji. Kamu akan berada di apartemen 2 kamar dalam 5 tahun. Aku percaya pada kemampuanmu. Pasti menjadi sutradara. Sutradara kantor jalan kami. Paling banter 1 kelas. Lalu mungkin wali kota menganggap kamu berbakat unik. Memindahkanmu ke distrik. Berhenti membicarakannya. Shanzi, aku akan menjahitkanmu celana. Kamu cobalah. Ada apa denganmu? Keluar. Keluar.
Biarkan kamu mencoba celana. Kalian berdua terus saja jangan mencoba celanamu. Sepertinya kita juga tidak bisa tinggal di rumah kita. Karena kamu adalah pria yang dulu aku cintai. Sekarang akan selamanya. Pria yang akan mencintai. Kamu sudah bercerai selama 5 tahun dan belum menemukan istri. Siang Donghai, kamu terlalu tidak ada harapan. Kamu tidak akan menggantungku di pohon kan? Bagaimana caranya di sini? Tidak berhasil. Jangan berani-berani keluar. Kamu kembali ke Cheng Heping. Aku bilang Cheng Shenzhen. Bisakah kamu berubah cara bicaramu? Itu. Siapa aku? Bisakah aku minggir? Apa aku bilang tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan? Bab ini ditulis oleh Paman Tai Jun Er. Kamu kembali dan terima kasih Tai Jun Er pergi. Aku tidak mau berterima kasih. Dia sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Keinginannya sendiri. Cinta tak berbalas ini sangat menyedihkan. Aku bilang Cheng Shenzhen. Apa ini Liang yang kamu bilang? Kamu sudah menyukai Pangeran Hutong selama bertahun-tahun. Ada apa bagaimana kalian berdua? Aku bilang, pindah kerja itu hal besar. Jangan biarkan dia mengambil keuntungan darimu. Mau menggunakan aku? Sesuatu benar-benar terjadi. Apa orang tua tahu? Aku tidak tahu kamu akan membantunya melakukan hal sebesar ini. Bukankah kamu juga menyeretku ke dalam masalah? Kamu tidak mau. Kamu adalah saudariku. Aku mau melakukan apapun untukmu. Tapi bisakah aku melakukannya untuknya? Sudah selesai apa yang kamu bicarakan? Bisakah aku mengajakmu makan malam? Jangan pergi. Hotel Sinkia. Kalau begitu pergi. Xiaoli, Kau balas surat umum itu. Bagaimana bisa kamu menulis begitu? Ada apa, ada apa? lihat. Lihatlah gadis Chen ini. 52. Aku bilang, dia seorang gadis yang belum menikah. Gadis tua, Aku tidak tahu dia belum menikah. jelas tertulis. Orang-orang belum pernah jatuh cinta. Sutradara, ini tidak sama dengan tidak pernah jatuh cinta kan? Katakanlah kamu. Kamu sering bilang kamu dan kekasihmu menikah dengan ujung jari. Kata-kata dari media. Kamu anak tidak rendah hati. Aku melihatmu. Juga dapatkan jalan akar rumput. Sutradara kami adalah level terendah. Jika ingin turun ke akar rumput seharusnya ke komite lingkungan. Biarkan Xiaoli pergi ke komite lingkungan pasti disembut. Tidak, Pak. Sutradara, dari Departemen Personalia Area Telepon. Kenapa kamu telepon lagi? Aku mahasiswa lagi, kami tidak mau. Punya gelar tidak punya kemampuan tidak perlu. Jangan dengarkan omongan master. Bagaimana komite lingkungan bisa punya indikator mahasiswa universitas? Dia sedang menopause. Emositidax stable. Abaikan dia. Xiaoli, biar aku kasih ide. Jangan khawatir, tunggu sutradara kembali. Kamu kasih dia senyum. Selesai katakan sesuatu yang baik padanya. Kamu bilang keriputnya semakin berkurang. Terlihat muda dan cantik. Setelah dia senang dia mungkin lupa. Bisakah itu berhasil? Oke, tidak masalah. Sutradara. Aku lihat kamu sudah turun berat badan banyak. Keriput berkurang. Dia terlihat 10 tahun lebih muda dari ibuku. Seperti saudariku. Apa yang kamu lakukan? Lembaga negara ini juga memberi nama untuk memintanya. Apakah kamu punya saudara di kotamu? Xiaoli akan dipindahkan, ya kan? Apa yang kamu lakukan? Cepat selesaikan formalitasnya. Pergi. Hal baik. Dia benar-benar dipindahkan? Benar? Mahasiswa seharusnya tidak. Direktur, Cheng Gon mempengaruhi saya.
Kamu adalah saudari saya, jangan berbohong padaku. Kamu cepatlah. Ini akan terlambat dan kamu akan baik-baik saja. Cepat, cepat, cepat. Apakah dia benar-benar dipindahkan? Ya, itu bagus. Biro kami adalah biro terbesar di departemen kami. Petunjuk kami, bagian yang lebih penting, di biro kami. Lebih banyak tugas, dan bisnisnya lebih rumit. Setelah kamu datang, bersiaplah. Saya harap kamu bisa membiasakan diri dengan bisnis ini secepat mungkin. Ini adalah ruang rapat biro kami. Lee yang akan selalu ingat saat kehidupan barunya dimulai. Koridor ini sangat biasa di mata orang lain. Sangat luas dan terang di matanya. Sangat panjang. Masuk. Kepala sudah datang. Jadi izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah yang baru di kantor kami. Rekan Liang. Ini Xiao Chen. Halo. Ini Lau Huang. Halo, halo. Kalian semua akan bekerja bersama mulai sekarang. Perkenalkan satu sama lain. Benar, Pak. Kamu sudah di sini lebih lama. Kamu perkenalkan situasi bisnis ini kepada Xiao Li. Oke, ayo. Ini tempat kamu bekerja. Benar, Li. Halo, halo, halo. Dia akan segera pensiun. Perhatikan. Pukul 9. Ada rapat. Semua anggota partisipasi. Xiao Li, apakah organisasimu sudah berubah? Berbalik. Maka kamu juga ikut. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa ke ruang rapat. Dirut dadah. Baru lulus. Sudah lebih setahun sejak lulus. Dari mana kamu datang? Akar rumput. Ini ringkasan bisnis kita tahun lalu. Lihatlah. Kenali situasinya. Kalau ada pertanyaan tanya saja pada rekan lama. Terima kasih. Lau Huang. Dipindahkan dari bawah. Tidak sederhana. Ayo. Zhen aku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Kamu sangat membantuku. Kamu adalah penyelamat karirku. Jangan bilang begitu. Aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Jurusan tipikalmu salah. Aku hanya menempatkanmu di tempatmu. Membantu negara menemukan pilar. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti apa artinya ini bagiku. Seumur hidupku. Aku takut tidak punya kesempatan membalasmu. Di kehidupan berikutnya aku akan jadi sapi dan kuda perintahmu. Aku akan membalasmu. Kalau aku hanya ingin kamu melakukannya di kehidupan ini. Apa yang sebenarnya Cheng Shen inginkan sebagai balasan? Li yang mengerti. Cheng Shen imut. Cheng Shen luar biasa. Sangat mudah baginya membuat Liang terlepas dari situasi putus asa seperti itu. Bantu aku bekerja. Ini membawa banyak masalah bagi orang tuamu. Tidak. Aku tidak pernah menemukan mereka. Aku melakukannya sendiri. Apa kamu dengar? Lining teman sekelas kita punya situasi yang sama denganmu. Aku dengar itu tidak profesional. Dia belum dipindahkan kembali. Tapi
Aku tidak akan membantunya. Kurasa dia tidak punya pengetahuan, tidak punya bakat. Yang paling penting saat dia di sekolah, dia selalu menggangguku. Jadi aku tidak akan membantunya. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Lee yang sudah lama hidup dalam keputusasaan. Dia butuh kesempatan ini dari langit. Dia tahu, tidak akan pernah ada kesempatan kedua dalam hidup. Dia sedang dalam kekacauan sekarang. Yang dia tahu, adalah dia akan mengambil kesempatan di depannya. Halo, tolong periksa. Total 98 yuan. 98, total 98. Aku yang bayar. Oke, aku traktir. Apa yang kamu lakukan? Tidak, baik aku bisa ganti. Ini 90. Taiwan, 98 terima kasih. Sebenarnya kamu tidak mengenalku. Ayahku adalah tukang ketel. Ibuku membuat kotak korek api. Kita tinggal di gang, semacam halaman itu. Rumah kita hanya 2 rumah petak. Aku tinggal dengan adikku dan kakakku. Paling banyak 8 meter persegi. Mengapa kamu memberitahuku ini? Ada apa dengan rumahmu? Dengan kamu dan kami? Tidak ada hubungannya. Sebenarnya kamu harus tahu. Aku suka kamu. Untuk kamu sebagai pribadi, bakatmu, dan karaktermu. Tidak ada hal lain yang benar-benar penting. Aku tahu itu pertama kali aku melihatmu. Kamu adalah orang yang selama ini aku cari dalam hidupku. Jadi apapun yang terjadi padamu, aku rela. Terkadang aku juga berpikir, andai saja aku bisa bersamamu seumur hidupku. Mungkin itu hal terbaik. Ahensen. Aku